Taruh ayam duluan, habis itu kita timpa nasi, terus sayur tempel telur di atas, Oh, terus begitu. pisorong di mam tua satu. Ibu, nasi telur ya, padahal sudah tahu di bawah Ayam. Ada isi ada paha bom ayam di ikan, bawah. bom ikan. Bom ikan tuh papa orang Kupang bilang bom ikan, tolasi deh. Beta umpan namanya pun cari tahu omong kosong banyak kasih kata-kata WK aja do lapar papa. Do lapar dan kak kau tempi makan. Disitulah beta tangkap itu momen. Salam Halek, kembali lagi di Om Boban Channel. Dalam video kali ini, Kotong akan bercerita dengan seorang sahabat, teman Om Semineo, seputar topik waktu zaman kos. Beta pernah rasa punya pengalaman hidup di kos dengan keuangan yang terbatas, bagaimana seninya bertahan hidup, itu yang mungkin Kotong bisa pelajari dalam video kali ini. Bagi yang belum makan, makan dulu biar ada tenaga untuk bisa nonton ini video sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe karena tapaleuk ukur jalan juga ada gunanya. Salam Halek, Om Semi. Siap, Bab Boban. Terima kasih atas Om Semi Neopung waktu Sama-sama Papa Raja sayang untuk bercerita di Om Boban Channel. Kotong akan bercerita satu topik, Ya bos. topik zaman kos-kosan dulu. Yang waktu di mana Bapak? Waktu di Jogja. Oh di Kotong Jogja. langsung Om Semi. Om Semi bisa cerita kok zaman kos-kos dulu, di mana dan kapan? Waktu kos dulu tahun 2000 masuk pertama tuh di Jogja Bapak. Sekitar bulan musim-musim libur Juni Juli. Langsung terbang ke sana. Tapi masih bingung. Ke sana tuh beta mau kuliah ke Sonde. Soalnya banyak masukan dari sana bilang wah anak-anak Kupang di sana kehidupannya begini, so naik kuliah amburadul lah pokoknya. Tapi beta percaya tidak selamanya anak Kupang semuanya begitu, Papa. Sehingga beta ke sana, bapak di Kupang sini bilang nanti lu tinggal dengan lu punya kakak laki-laki. Di sana pangkat sepupu lah. Nah, di situ beta tinggal di situ, beta mulai tanya kakak ini ke mana kuliah di sini, ke mana ada perkumpulan anak-anak di sini. Kakak bilang oh ya ada ini anak Ende, anak Kupang, pokoknya anak Tembua. Beta potong sedikit Om Semi. Kenapa sampai Om Semi tujuan Jogja sekolah nih? Wah itu beta putus asa bapak. Waktu itu sempat 2 kali beta tes polisi. Sonegol terakhir di Pantohir. Pantohir. Oh itu putus asa sekali bos. Cita-cita sebenarnya jadi polisi, tapi supaya beta jangan down ya orang tua bilang sudah anak lu keluar saja supaya lu bisa mandiri atau hidup bisa kerja sendirilah di sana, jangan harap-harap orang tua ada di sini lu hanya makan tidur jalan stres sudah. Akhirnya beta bermaksud oh ya sudah beta harus ke sana jalan sudah. Nah begitu Om Pink. Om Boban tanya sedikit Om Semi. Zaman itu 1 bulan tuh kos-kosan tuh berapa Om Semi pun zaman tuh? Waktu itu masuk tahun 2000 itu sekitar 200.000, tapi itu listrik air sudah termasuk semua di dalam. Itu termaksud elit kok, standar kok, ke mana? Standar kamar mandi luar. Kalau ini kan cerita anak kos, toko Ya. di sekolah sana. Itu kalau 1 hari biaya makan tuh berapa Om Semi? Waktu zaman Om Semi dong. Makan standar lah, makan standar. Anak kos-kosan dong. 15.000. 15.000. Ya, kebanyakan lari ke ada nama warung itu kucingan. Kucingan, oh nasi kucing. Angkringan nasi kucing. Itu paling murah tuh. Nasi ikan teri 1.000. 1.000. Ya, cukuplah untuk anak kos lah.
tahan-tahan alas-alas lambung sedikit. Nah ini kotong cerita hale belak-belakan. Siap. Ini pernah kosone alami tipu makan. Ini nah maksudnya makan berapa begitu? Oh pernah bos. Kalau hidangan di Jogja itu kan prasmanan. Jadi kita ambil sendiri. Misalnya nasi duluan. Nah, Tapi trik ketong perantau Pak agak berat. jadi ada goreng juga. Ada goreng sedikit Bapak. Oh begitu. Itu baton taruh ayam duluan, habis itu baton timpa nasi. Terus sayur tempel telur di atas. Oh, Terus begitu. pisorong di mam tua satu. Ibu, nasi telur ya, padahal sudah tahu di bawah ada Ayam. Ada isi ada paha bom ayam ikan. di bawah. Bom ikan. Bom ikan tuh papa orang Kupang bilang bom ikan. Tolasi deh. Pernah masak sendiri zaman kos-kosan? Wih itu berat bos. Contoh masak paling-paling ya persediaan mie selama 1 bulan ada ya. Masak-masak mie sah. Ini berikutnya Om Simi. Om Simi pernah alami kok kan kotong tinggal di kosan satu komunitas dan kawan-kawan Iya. begitu. Dan misalnya pas kerja mau kasih bersih-bersih kos kok atau bawa masak sama-sama kok begitu. Ada kok kawan-kawan yang pas tepa di resa. Tepa di final dalam artian dosone kerja begini kotong ada bekerja setengah mati mah dong malas kerja begitu kan kotong ke jaga kebersihan kos dong. Itu pengalaman terlalu banyak anak-anak. Satu kotong kan kalau di kos tuh dia punya kos tuh letter L. Nah itu beta yang paling pamokol nih pokoknya yang datang tempel-tempel saya itu Onat, Mus dong, Marto itu dong tar masuk mungkin di kota Kupang kenal dong. Tapi yang mudah-mudahan sone kenal ya supaya ketong dan ketong saya Boban. Ini tetap Om Boban harap belak-belakan juga. Iya. Pernah pengalaman kos ini pernah dapat usir ke sonde. Entah itu ada kacau di lingkungan kok, telat pembayaran kok. Itu Om Simi pernah alami ke sonde. Pernah. Dan itu bukan soal telat, Ah, tapi ya soal mentalnya anak Kupang ya. itu seperti Di apa sana. ini Om Simi bisa? Maksudnya begini, karena kita kan di sana sering kumpul, begitu ditegur, namanya kita minum-minum lah, namanya anak-anak kita mahasiswa, jadi hobinya kita, masih ura-ura senang-senang, bikin kayak di Kupang, duduk minum di depan kos tuh bikin ke ini ada di depan Apotika 24. Beta potong sedikit. Itu minum apa? Ya, Itu minum apa? Pasti minum penjaman tuh itu. itu topi miring bos. Topi miring. Ya. Kalau moke Om Boban pernah dengar info kisi-kisi di Jogja juga ada jual moke. Pernah ada orang Momere yang ambil dari sana, dari Momere ke situ. Tapi itu kadang-kadang, fulus. Mahal Kita juga. berat bos. Kita Lanjut, bisa Om Sim. beli Lanjut 11 yang juta. Soalnya kalau sampai di sana 100 nah. Ya pukul-pukul ringan saja Bapak. Topi miring. Topi miring. Terus? Setelah itu sudah kacau ribut di situ. Tapi kita anak-anak tidak pernah menyenggol orang, tidak pernah cari hal sama orang. Tapi ada ketersinggungan dari warga kampung yang kayaknya tidak nyaman atau tidak apa. Kita mengerti itu. Alasan kita sampai kita beribut sama orang-orang situ akhirnya dikeluarkan. Nah, begitu sudah Bapak. Berikutnya Om Simi. Kan kos ini sama-sama dengan kawan dong. Ada kakak, ada senior, ada adik-adik, ada garis komando kok. Om Simi bisa cerita ke hidup di kos begitu. Kalau ke garis komando, lu adina, lu ya apa-apa, lu yang jalan, sesudah lu kerja begitu Ya, ada. di atas kalau di situ kita menghargai senioritas. Kayak abang yang sudah duluan dari 96 yaitu senior kita. Jadi lewat apa-apa kita harus hubungi mereka. Seperti Abang Anto, Abang Arot, semua itu. Itu kakak-kakak senior. Kalau di tempat saya namanya Babarsari. Babarsari. Ya. Babarsari. Di Babarsari Jogja. Kan ini realitas hidup mahasiswa toh Ya. di sana kos-kosan. Om Simi dong
bikin pastilah pernah bikin kegiatan entah acara temu kangen, acara olahraga. Itu dia pun cari dana karmana, dia pun konsep karmana. Om Semi bisa berbagi dan Om Boban channel kok. Oh. Waktu zaman Om Semi. Bisa Bang. Kalau itu kita terkumpul dalam satu wadah, yaitu organisasi namanya Perkurai. Perkurai. Ya. Itu apa tuh? Itu Persaudaraan Kupang Raya. Persaudaraan Kupang Raya, Ya. Perkurai. Di situ kita membagi titik-titik, ada yang di Condong Catur, ada yang di Gejayan, pokoknya itu di Klitren, semuanya bersatu. Kita membentuk satu event seperti bola kaki. Kita membuat mengenai penggalangan dana itu kita sendiri sukarela. Silakan, kadang-kadang Berkumpul kita buat itu rentangan, anjing, RW, terus ayam, ya kita bagi-bagi ke saudara sana yang mau ambil, silakan kami tulis. Begitu. Ini berikutnya, ini info menarik nih. Info yang Om Boban dapat nih kan, anak-anak Jogja dong panggil Om Semi ini guru. Ya. Nah itu Om Semi bisa cerita asal muasal atau makna di balik nama guru itu karmana? Dia dia pun cerita nih begini. Kebetulan dulu beta pernah ikut latihan, ya main-main olahraga lah istilahnya, kasih keluar keringat apa. Soalnya terjerumus dalam atlet juga, tapi orang bilang orang Kupang mau ikut rame sudah. Iya, latihan apa nih? Taekwondo. Taekwondo. Ya. Jadi beta ikut latihan di suatu hari beta terus latihan terus sempat itu masuk ke Jurda DIY. Ya, ke Jurda DIY, tapi tidak lolos. Pas mau kejuaraan daerah kalah sama itu si siapa namanya, lupa, kalah keluar ya. Sudah dari situ beta stres, beta bilang kayaknya beta balik kontrakan, balik kontrakan. Beta punya niat kasih latih adik-adik di situ toh. Begitu beta kasih latih, soalnya beta ini sudah minta beta nama jadi guru. Nah, beta kasih latih gitu, tenang dong, sudah mulai pergerakan, mulai 3-4 hari itu latihan terus dalam 1 minggu tuh. Wah, kaget begini, ada satu nama Kinoi. Itu nama siapa? Kinoi. Dia itu murid terbaik, itu termasuk murid terbaik. Ya sudah, beta taruh target, Kinoi tenang, dulu canggih, dia taruh, dia tenang bagus, pak. Begitu dia tendang, langsung dia bilang mantap bro, mantap. Langsung dia bilang gini, dia sikap orang baru bilang terima kasih guru. Disitulah mulai dari itu semua panggil beta guru. Jogja. Ya, dan memang Tuhan berkati juga sekarang dia jadi guru. Amin. Berikutnya Om Semi, Jogja ini kan salah satu tujuan anak NTT dong sekolah. Iya. Mungkin sampai sekarang ya. Ya. Nah dari itu, di Jogja sendiri ini kan banyak tak kumpul potong dari NTT ini per kabupaten toh. Dan biasa kalau kos-kosan begitu atau pergaulan begitu, komunitas kotong tergantung dengan suku atau asal. Anak Flores. Ya. Kupang. Nah Om Sim ini ada darah Flores. Ya. Ada darah Flores. Nah itu karena mana? Gabung juga dengan Flores juga kok, kan Kupang pasti. Kupang dan komunitas Kupang dan Flores karena. Ya. Kadang-kadang beta pi Flores tapi pergi ini kakak. Jadi kakak bilang gini, wah lu nih orang Flores, harusnya lu bermain 2 lingkup. Jadi beta bilang, kakak, beta lahir besar di sini, di Kupang. Jadi biarlah beta sama anak Kupang di sini. Kakak bilang, tapi kan lu lihat seto, lu harus datang lihat kau tempuh acara Ende lu harus datang lihat sesuatu kali kok apa kau bilang perlu lu bermain dari Ende sesuatu kali. Jadi pikir-pikir, memang betul juga beta harus
punya hati bergerak ke situ, biar kemana beta ada darah Flores juga. Jadi sudah beta pi bergabung juga, kadang-kadang masih berkumpul sama anak-anak Ende di Janti. Nah, begitu Bapak. Itu yang Om Boban mau kepingin tahu, kira-kira senior kalau Flores dong siapa? Om, ko, opa, siapa yang Kalau senior Di Flores Jogja? di Jogja itu ada nama Akang. Dia tua juga. Kalau Kakak Nona yang masih ingat tuh Kak Lili, Kak Akang, Kak Kris. Kalau ingat itu, ingat. Kalau Kupang, senior Kupang? Kalau senior Kupang, Abang Yongkia Sedoma, almarhum Abang Deki, Abang Juan. Ya itu yang di asrama itu, Di almarhum. asrama Kupang. Ya di asrama Kupang. Berikutnya Om Semi. Apa nilai positif yang Om Semi dapatkan dari Om Semi perjalanan hidup di kos? Mungkin bisa masak kok, mandiri kok, atau apa Om Semi bisa jelaskan? Kalau itu mandiri, karena selama hidup di Kupang bersama orang tua toh, mau makan ada, pulang buang pakaian, besok pagi pakaian kering orang tua itu yang cuci. Begitu masuk ke Jogja mulai sadar, wah kalau ini uang bulanan begini, mau makan, mana mau hitung mau laundry, ya terpaksa beli sabun Rinso yang 1.000 tuh cuci. Sambil cuci sambil menangis, di Kupang beta sono pernah begini. Tapi itu menyadarkan diri supaya tidak langsung beta mandiri. Ya di situ beta bilang, wah ini betul kita hidup di luar, sudah makan susah, atur keuangan harus begini. Jadi ya beta harus bertahan di sini untuk mandiri. Ya begitu. Itu dia punya, mungkin dia punya jalan. Om Boban ini kan juga pernah kos. Dan Om Boban rasa tuh yang paling malas itu kan cuci pakaian. Iya betul. Pernah Om Semi pernah rasa yang kau tumpuk-tumpuk sampai baboso nih bisa cuci lagi kok apa, atau bermain pakai kaki saya begini. Kalau tumpuk sone pernah. Oh, Beta langsung berapa hari, kayak 2-3 hari ada sedikit beta ambil cuci supaya jangan terlalu tumpuk Bapak kalau tumpuk besok mau cuci le papa Bu berat itu. Nah, kau baca cerita sekarang. Om Semi ini kan sekarang punya kos-kosan sendiri. Ya, seperti yang di sini sekarang. Om Boban ambil gambarnya, ini kos. Nah, karena Om Semi menyikapi, kan pasti adalah anak kos yang bandel ke zaman kotong dulu tuh. Ya. Om Semi pun menyikapi itu karena mungkin terlambat bayar kok, atau kacau kok, atau karena begini. itu Om Semi kembali kepada beta lagi. Wah dulu kayak kamar mandi ini kotor begitu. Beta dulu pemalas. Tapi kan sekarang kita menyadarkan orang harus kasih bersih begini. Tapi beta soalnya marah, kayak keterlambatan uang. Aduh, beta juga pernah. Bima bilang apa? Ya sudah kasih dispensasi lah. pendekatan seperti itu. Iya, kasih dispensasi pendekatan. Bilang awal begini. Kan mana minggu depan bisa. Jadi beta juga ingat beta hidup di rantau. Berarti beta bilang, wah ini hidup nih memang begini. Dia akan kembali lagi. Kembali zaman kos-kosan lagi. Maka beta sone tahu, dan mungkin kalau Om Semi mau jawab ya bisa, sone jawab di sana masalah. Kalau beta pengalaman, Om Boban pengalaman dulu nih kan wesel kiriman per bulan nih kan pas-pasan sekali, cenderung kurang. Dan kadang juga Om Boban bawa utang makan. Om Semi pernah rasakan seperti itu ke Sony? Bisa dijawab, bisa Sony? Pernah. Waktu itu pas orang tua ada keperluan, adik nona kuliah bayar, jadi terhalang dengan beta punya uang. Jadi pas di situ orang tua kirim beta uang berapa sih? Bilang, nah paketan ini 200 dulu, tahan. Dulu kan sudah ini kan uang sudah habis nih.
Waktu itu uang sudah habis, beta ajak Peter, ada kawan nama Peter. Peter kau tempat ambil uang. Oh, Peter juga pas dia tidak ada uang. Jadi lebih baik sudah. Jadi beta jangan suka tuh kata ambil di Bank Danamon di Jogja. Masih itu sudah zaman ATM. Nah, zaman Masih ATM. ATM. Nah. Sampai Nah, ATM di sana kan ada 20.000, Bang. Iya. Jadi kita Zaman itu Ya. memang ada pecahan 20. Jadi mulai sudah beta bilang jalan sudah, jalan sudah. Jalan. Wih, dia senang ini bagi uang pasti di dia nih. Sudah tendo gaspi sampai itu antri. Tendo antri panas masuk baru dan dia baru ambil 20.000 sabab. Peter mata mau jatuh. Dia bilang, weh koton jalan jauh-jauh papa ambil 20.000 sako. Beta bilang pizza 2 atau papa 10 yang penting kau bisa makan ini hari. Begitu sebab. Ini kembali di ATM nominal 20.000 yang pas ketemu pinjaman. Ya. Pernah rasakan ke Sony ke doi sisa di saldo, doi sisa atau kurang begitu transfer tambah kok supaya kau bisa ambil Oh, itu nominal 20.000. pernah alami juga. Nah. Itu kawan Alvin. Nah, Karena Alvin itu, wih tolong bantu tolong transfer nah, ini. supaya beta bisa kasih Supaya keluar. beta bisa kasih keluar ini uang 20.000 dulu. Ini hidup susah ini. Son bisa lah. Sesusah apa tuh Om Simi? Om Simi pengalaman di kos yang mungkin paling parah, sesusah apa? Kalau beta pun pengalaman tuh uang sone ada, bos. Itu kalau uang sone ada, sekarang kau mau beli apa-apa kayak ini sekarang menyangkut perut tuh papa lapar nih. Kadang-kadang beta harus lari pi ada nona don di sebelah, beta umpan namanya pun cerita omong kosong banyak kasih kata-kata we kaget do lapar papa. Do lapar dan kak kau tempi makan. Disitulah beta tangkap itu momen. Ditangkap itu momen bahas ini hari bisa kenyang. Habis makan pulang antar dong sudah beta gas pulang penting hari suka kenyang papa. Luar biasa, ini kisah hidup. Luar biasa. Nah ini terakhir. Mungkin Om Simi ada pesan kok untuk penonton setia Om Boban Channel nih. Pesan-pesan yang mungkin Om Simi bisa bagi kok. Oh ya, pesan-pesan beta. Terima kasih buat Om Boban sudah meliput beta, menanyakan segala secuil mungkin tentang beta. Untuk itu tetap di Om Boban Channel. Channel ini sangat keren, bagus, bercerita tentang kisah hidup. Mudah-mudahan channel Om Boban sukses terus. Amin. Dan ingat like, subscribe-nya, subscribe bos. Pokoknya dari Om Simi. Like, subscribe, pokoknya komen ya. Oke. Share. Siap. Terima kasih Om Boban. Ya. Salam Flow Bamora. Ya. Terima kasih Sobat Cerita di Om Boban Channel. Salam halek Om Siminio. Salam alek Papa Raja saya. Salam Flow Bamora. Salam Flow Bamora. Baik sone baik, tanah timur lebih baik.